Alhamdulillah Masjid At-Tabayun ini di Taman Villa Meruya tuntas pembangunannya bagi masyarakat yang membutuhkan masjid mendapatkan masjidnya, bagi lingkungan di sini yang membutuhkan tempat ruang terbuka hijau juga terpenuhi kebutuhannya. Nah, berkaitan dengan alasan yang menolak itu, yang dalam tanda kutip saya katakan sebenarnya mereka tidak setuju adanya pendirian masjid. Tetapi mereka mencarikan alasan dengan menggunakan RTH. Saya katakan RTH itu bukan dialihfungsikan, tapi bisa di tempat yang disediakan itu yang menurut kaum muslim tidak layak untuk dibangun masjid itu bisa tidak usah dibangun di situ, tetap dijadikan area untuk RTH. Tapi yang sudah diputuskan oleh gubernur ini, karena saya katakan gubernur itu mempunyai diskresi. Diskresi itu adalah kebijakan khusus untuk kepentingan umum. Dan saya mengatakan di dalam kesaksian saya, pembangunan rumah ibadah itu bukan kepentingan privat, tapi kepentingan publik, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Dan itu dasar negara kita, saya katakan tadi, bahkan ketuhanan yang Maha Esa yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita ambil keputusan dan dianggap itu tidak sesuai, warga punya hak untuk menggugat ke PT UN dan nanti pengadilan yang memutuskan. Jadi inilah sebuah demokrasi, ini indahnya sebuah ketentuan berdasarkan kepada prinsip hukum. Itulah yang saya katakan dalam kesaksian saya, bahwa hati-hati menolak pembangunan rumah ibadah khususnya masjid, karena kehidupan masyarakat itu dia akan melihat tentang pentingnya diwujudkan keadilan. Saya ditanya dari penggugat, apa yang Anda sebagai ahli pahami tentang keadilan? Saya bilang keadilan itu menempatkan sesuatu pada proporsinya. Ya, kalau Anda jumlahnya hanya 10%, maka sangat wajar, sangat logis kalau membangun untuk perumahan ibadah itu sesuai dengan jumlah warganya di situ. Tetapi ini kan sangat tidak proporsionalitas. Umat Islam di Jakarta Barat jumlahnya 73,66%, itu lebih banyak gereja yang dibangun tahun 2018 663, sementara masjid itu hanya dibangun 576 tahun 2020. Jadi waktu itu saya tuliskan kira-kira begini, masjid ini panjang perjalanan yang untuk pendiriannya, tapi insya Allah masjid ini punya waktu pemanfaatan yang jauh lebih panjang lagi ke depan. Dan kita doakan insya Allah orang-orang yang berjuang akan merasakan bahwa ini adalah sebuah sumber pahala yang amat dalam, yang akan mengalirkan pahala jaga kepada mereka yang mengusahakan dan kepada mereka yang memakmurkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Masjid At-Tabayun, Taman Villa Meruya, Jakarta Barat. Selain sarana ibadah, Anies berharap agar masjid bisa juga menjadi pusat kegiatan sosial masyarakat setempat. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan peribadatan, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan masyarakat lain, kata Anies. Anies turut bersyukur dengan adanya Masjid At-Tabayun yang telah rampung dan disambut antusias oleh warga sekitar. Seperti diketahui, pembangunan masjid di Taman Villa Meruya sempat menjadi polemik dan mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat setempat. Saya ingin secara khusus juga menyampaikan rasa terima kasih kepada warga di Taman Villa Meruya. Jaga keguyuban, termasuk juga zaman masih ini. Ada masa di mana kita punya perbedaan pandangan, tapi masa perbedaan pandangan itu tidak boleh mengubah hubungan ketetanggaan, hubungan pertemanan sampai saudara. Karena kita tahu masjid ini harus menjadi tempat umat berkumpul, masyarakat semua merasakan manfaatnya. Jadi besar sekali harapan saya supaya di Taman Villa Meruya ini
nantinya warga banyak guyup dan masjid ini bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ini, bukan saja untuk kegiatan ibadah makhluk, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan muamalah lainnya yang ada di sekitar sini. Tak luput Anies menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang ikut berjuang pada proses pembangunan masjid. Dan saya titip untuk pengelolaan ini, mempertimbangkan faktor lingkungan hidup juga pengelolaannya bisa membuat keguyuban di tempat ini semakin tinggi lagi. Ujarnya, peresmian Masjid At-Tabayyun diakhiri dengan doa bersama atas rasa syukur serta tanda tangan batu prasasti yang dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Masjid At-Tabayyun Meruya secara resmi dibuka, tutur Anies. Nah, saya katakan di hadapan majelis yang mulia bahwa masalah keadilan ini sangat mudah diletupkan untuk menjadi kerusuhan sosial. Kita belajar dari berbagai negara, bahkan juga di Indonesia. Kita lihat ada kerusuhan di Poso, ada kerusuhan di Maluku beberapa waktu lalu, dan kita bersyukur bisa kita atasi. Tetapi itu bersumber dari ketidakadilan sosial, ketidakadilan dalam berbagai kebijakan yang ada, dan itu bisa memicu dan bisa memacu timbulnya konflik. Dan saya sekali lagi tidak ingin adanya konflik karena persoalan rumah ibadah. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan bahwa kalau kita mengakui bahwa negara ini berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, maka selayaknya kita memberi apresiasi, kita mendukung, kita bersama-sama agar rumah ibadah itu didirikan sesuai dengan SK Gubernur. Jadi bagi saya menjadi tanda tanya besar sebagai seorang pakar sosiologi, mengapa ada kelompok yang tidak setuju adanya pembangunan rumah ibadah, sementara rumah ibadah untuk Kristen kan sudah dibangun, sudah bagus, sudah dan itu di kalangan komunitas Muslim juga dibangun di situ. Bahkan pada saat mau didirikan pembangunan gereja itu, mereka dimintai tanda tangan, ya sudah setuju saja apa semua. Tetapi kenapa pembangunan masjid ini ditolak dengan alasan RPH? Itu tidak boleh dialihfungsikan. Dan saya kira ini sesuatu yang menurut saya mungkin dari satu aspek itu dari RPH-nya itu bisa dipertanyakan, berdebatkan. Tetapi menurut saya karena ini bukan untuk kepentingan privat tapi kepentingan publik, maka tidak ada pilihan, kita harus mengapresiasi, harus mendukung daripada ribut, daripada melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya berkeyakinan sebagai seorang sosiolog yang banyak mempelajari tentang konflik sosial, penyebabnya dan akhirnya menimbulkan hal yang tidak baik di kalangan masyarakat, itu yang paling mudah dipicu itu adalah bersumber dari agama.